Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Polres Nia Selatan melakukan otopsi pada jenazah Yaredin Dururu, seorang pelajar SMK Negeri 1 Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara, yang diduga meninggal dunia setelah dipukul kepala sekolahnya. Tim forensik yang didatangkan Polres Nia Selatan dari Polda Sumatera Utara untuk mengotopsi korban diduga dipukul kepala sekolah. Otopsi dilakukan guna mencari bukti apa benar ada tindak kekerasan atau bekas pukulan pada jenazah korban. Datangkan tim dari Medan, Rumah Sakit Bayangkara Medan, baru hari ini bisa terlaksana. Jadi nanti tergantung dari hasil otopsi. Mungkin saja nanti ada semacam jaringan yang akan dibawa ke lab, dan itu butuh waktu juga pemeriksaannya. Dan tidak bisa di sini dan akan dibawa ke Medan. Itu nanti kita tunggu. Mungkin saja dalam waktu 4 atau 5 hari. Setelah diotopsi, saudara, jenazah siswa SMK diserahkan polisi kepada pihak keluarga. Rencananya jenazah korban akan langsung disemayamkan di rumah orang tuanya. Seluruh keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman di Desa Sivitu Banua, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nia Selatan. Sebagai upaya tindak lanjut, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menjelaskan pihaknya sudah memanggil kepala sekolah yang diduga memukul siswa SMK. Pemanggilan untuk meminta keterangan dan kronologi dari terduga pelaku. Bahwa kami menemukan bahwa ada tindakan kekerasan, iya. Tapi kemudian kami juga berharap bahwa ada proses yang harus dijalani untuk kemudian sampai pada kesimpulan akhir, dan ini sedang berproses. Kita sepakat bahwa di dunia pendidikan, terutama khususnya di satuan pendidikan, yang namanya kekerasan terhadap peserta didik dengan alasan apapun, oleh siapapun, dengan bentuk apapun tidak boleh terjadi. Karena itu kami tentu dengan keadaan ini yang telah dilakukan oleh salah satu oknum kepala sekolah akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan. Pelajar SMK Negeri 1 Sidoarjo di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara meninggal dunia setelah diduga dipukul oleh kepala sekolahnya. Korban bernama Yaredin Dururu, berusia 17 tahun, sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias. Namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia pada Senin malam lalu. Siswa ini diduga dipukul oleh kepala sekolahnya di dalam ruang kelas di SMK Negeri 1 Sidoarjo, Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara. Hari Selasa itu anak saya di Ronsen di scan. Habis itu hasil pemeriksaan di kepala anak saya itu ada saraf yang rusak atau yang tidak berfungsi lagi, sehingga itu mengakibatkan anak saya itu bisa tidak sadar dan bisa jika dia berbicara sehingga tidak jelas gitu. Waktu itu dipukul pakai tangan, Pak. Berapa kali? Menurut pengakuan sampai 5 kali. Ya, setelah meninggal kami membawa ke rumah duka. Langkah penyelidikan sudah dilakukan oleh polisi Polres Nia Selatan. Selain upaya otopsi terhadap jenazah korban, polisi juga telah memeriksa beberapa saksi. Seperti rekan korban yang diduga juga mendapat pemukulan dan terduga pelaku yaitu kepala sekolah. Baik, kami sudah memeriksa sebanyak 8 orang saksi, termasuk siswa yang dipukul bersama korban. Oke, yang lain Pak, selain siswa, siapa lagi yang sudah dipanggil? Yang kami panggil mungkin hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Kepala sekolah berarti? Siap. Namun dalam hal ini belum di BAP, namun wawancara. Hasil otopsi dan keterangan para saksi diharapkan bisa mengungkap kasus dugaan kekerasan di lingkungan sekolah ini.
polisi juga harus mengungkap motif utama jika benar-benar terjadi pemukulan terhadap siswa. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai kronologi dan juga keterangan yang sudah diberikan oleh pihak keluarga di tengah polisi mengusut kematian siswa SMK di Nia Selatan yang diduga karena dipukul oleh kepala sekolah. Karena proses terus berlanjut, kita akan bertanya kepada paman korban, Everianus Laya. Selamat malam, Pak Ever. Selamat malam, Bu. Saya dengan Nitya di Kompas Malam. Sebelumnya duka yang teramat dalam dari kami untuk keluarga Pak Ever, kehilangan yang luar biasa bagi anggota keluarga. Saya harus menanyakan ini Pak Ever, sehari ini keluarga menyaksikan proses otopsi jenazah. Apa keterangan dari polisi? Hari ini kita sudah datang di tempat otopsi jenazah, namun kita tidak diperkenankan masuk sehubungan dengan SOP otopsi yang disampaikan kepada kami keluarga. Jadi memang dilakukan secara tertutup. Apakah keluarga sudah mendapatkan informasi kapan hasil ini akan keluar? Setelah kami komunikasi dengan tim forensik, ini masih belum dipastikan kepada kami kapan hasilnya disampaikan kepada pihak keluarga. Diceritakan tidak Pak oleh polisi apa saja yang dilakukan, data-data apa saja yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian? Disampaikan kepada kami di keluarga bahwa data-data yang disampaikan, yang dibutuhkan oleh kepolisian itu salah satu ini harus melaksanakan otopsi untuk membuktikan lebih akurat bahwa penyebab kematian dari Yaredi ini adalah karena pukulan yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi otopsi untuk membuktikan apakah betul ada pukulan yang menyebabkan kematian korban, begitu ya Pak? Ya Bu. Selain otopsi, polisi sempat meminta keterangan keluarga, betul ya Pak ya? Ya. Apa saja yang diberikan keterangan oleh keluarga pada polisi? Keterangan yang diberikan keluarga kepada pihak kepolisian artinya apa saja yang diceritakan? Apakah mungkin kronologi atau kesaksian dari korban atau cerita dari teman-teman korban? Apa saja yang diceritakan kepada polisi, Pak? Ini yang diberitahukan ibu orang tua korban bahwa kejadian ini bermula tanggal 23 Maret 2024. Nah, kemudian pada saat itu kepala sekolah memanggil siswa yang prakering di kantor camat Sidoarjo, kemudian diproses dengan menanyakan bahwa apa kelakuan yang dilakukan siswa di kantor camat, namun siswa ini tidak jujur sehingga kepala sekolah melakukan pemukulan kepada siswa. Kemudian Pak, apakah mungkin keluarga juga bercerita soal mulai kapan korban mengalami sakit, bagaimana melihat kondisi korban? Berdasarkan pemberitahuan ibunya, bahwasanya seketika pulang dari sekolah dan sampai di rumah, Yaredi menyampaikan kepada ibunya bahwa kepalanya sakit. Itu sejak kapan, Pak? Cerita Itu kepada keluarga. Setelah kejadian itu. Persis setelah kejadian itu di hari yang sama berarti ya, Pak ya? Yang sama. Apa yang diceritakan korban, Pak? Bercerita tidak kalau mendapatkan kekerasan dari kepala sekolah? Pada saat itu tidak diberitahukan kepada
orang tua itu Yaredi ini sempat juga menyembunyikan kepada orang tua ini dari awal, tidak jujur. Namun beberapa hari atau minggu kemudian baru diberitahukan kepada ibunya bahwa dia dipukul oleh kepala sekolahnya. Ditujukan di mana, bagian mana ia mengaku dipukul oleh kepala sekolah? Di bagian kepalanya. Bagaimana reaksi keluarga saat itu, Pak? Reaksi keluarga pada saat itu memberitahukan kepada pihak sekolah. Namun kepala sekolah pada saat itu mengajak keluarga untuk dibicarakan di sekolah. Namun pada saat itu tidak ada titik temu pada saat dibicarakan. Diakui tidak oleh kepala sekolah bahwa ada katakanlah saja bentuk teguran, bentuk aksi pukulan begitu? Pada saat itu berdasarkan pengakuan keluarga bahwa kepala sekolah mengakui bahwa dia melakukan pemukulan kepada anak sekolah pada saat itu. Diakui bahwa ia memukul di bagian kepala ya, Pak? Ya. Dan saat itu keluarga dan Pak sekolah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau masih keluarga berharap hal yang lain? Pada saat itu berusaha dibicarakan secara kekeluargaan, namun kepala sekolahnya tidak ada inisiatif etikat baik untuk mengarahkan anak ini supaya dibawa ke rumah sakit. Kondisi anak saat itu bagaimana, Pak? Ini Anda bercerita sudah beberapa hari mengeluh sakit sampai akhirnya ketahuan alasannya dan bertemu dengan kepala sekolah. Ketika bertemu, kondisi korban bagaimana saat itu? Kondisi korban saat itu sudah mulai parah sakitnya, sehingga beberapa hari kemudian kita bawa ke rumah sakit dan korbannya kritis. Korban bercerita berapa kali ia dipukul? Berdasarkan penjelasan dari orang tuanya itu ada sekitar 5 kali. 5 kali dipukul di bagian kepala ya, Pak? Ya. Apakah ini pertama kalinya korban mendapatkan kekerasan dari kepala sekolah? Iya, ya Bu. Pertama kalinya ya, yang diakui juga oleh kepala sekolah ya, Pak? Ya. Setelah setelah keluarga membawa anak ke rumah sakit, ini dikomunikasikan ke kepala sekolah bahwa anak sudah dalam kondisi kritis? Saat itu saya sendiri sudah menghubungi kepala sekolah bahwa anak kita atas nama Yaredi sakitnya parah dan baiknya kita bawa di rumah sakit. Baik, terima kasih. Informasinya Pak Everianus Laya, paman korban yang sudah berbagi informasi kepada kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Ever. Selamat malam Bu. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, saudara, diantaranya mengenai polisi yang menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial yang memanipulasi suara Hakim MK seolah mendiskualifikasi Prabowo Gibran.